Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran informasi pendidikan Sibas Papua. Kali ini di sesi ini Sibas Papua akan menyampaikan tentang implementasi pembelajaran muatan lokal di kurikulum paradigma baru yang saat ini dikenal dengan kurikulum prototype 2022. Pelajaran muatan lokal itu adalah pelajaran untuk mengangkat dan mengembangkan kearifan lokal ya di mana sekolah itu berada ya. Apa itu muatan lokal? Muatan lokal adalah istilah untuk menyebutkan mata pelajaran tambahan di sekolah. Umumnya mafel yang ada di muatan lokal adalah mafel yang tidak semua sekolah di Indonesia mengujikannya kepada peserta didik, kepada siswa. Mafel itu biasanya seperti kita mengangkat bahasa, kita mengangkat adat istiadat, kita mengangkat kearifan lokal, kita mengangkat seni yang ada di wilayah sekitar sekolah berada. Jadi seperti di SMK Negeri 1 Sentani, mungkin kita bisa mengangkat dari sisi budaya, kita bisa mengangkat dari sisi seni, tari-tarian Yospan atau tari-tarian yang ada di wilayah Sentani atau Kabupaten Jayapura yang menjadi salah satu kota budaya di Papua, termasuk Danau Sentani. Ya, kita bisa mengangkat kearifan-kearifan lokal, termasuk juga bahasa daerah, ya supaya bahasa-bahasa daerah ini kita bisa memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta didik sehingga bahasa-bahasa ini tetap lestari dan tetap utuh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Muatan lokal menurut Pak Lahli, ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan muatan lokal. Yang pertama, menurut Supriyadi 204, muatan lokal dalam pendidikan mengacu pada karakteristik atau bobot yang lokal dan sadar pada pola sistemik tentang bagaimana kurikulum dijalankan berdasarkan kapasitas dan kepentingan lokal. Jadi kita tetap mengangkat kapasitas dan kepentingan yang ada di dalam wilayah di mana sekolah itu berkembang. Itu menurut Supriyadi. Kemudian menurut Haromain 2009-43, muatan lokal adalah kegiatan kulikuler dalam mengembangkan potensi regional sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Selain itu, konten lokal atau kearifan lokal juga merupakan upaya untuk melestarikan bahasa daerah, budaya berdasarkan budaya dan kesenian di daerah di mana sekolah itu berkembang atau berada. Muatan lokal yang ketiga, menurut ahli yang ketiga itu menurut Mulyasa 2009-272, muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengetahuan yang berkaitan dengan isi dari isu yang diidentifikasi oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di masing-masing daerah dan cara di mana digunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar. Yang keempat, menurut Suwardi, kurikulum muatan lokal adalah materi pengajaran dan pengenalan karakteristik yang berbeda dari daerah tertentu. Tidak hanya terdiri dari keterampilan, kerajinan, manifestasi, dan manifestasi budaya, legenda, dan adat istiadat. Itu yang kita angkat menurut Suwardi. Nah,
Landasan hukum implementasi muatan lokal di sekolah itu banyak sekali landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional, pendidikan nasional, kemudian Permendikbud nomor 22 2006 tentang standar isi, kemudian Permendiknas 2003 2006 tentang standar kompetensi lulusan, kemudian Permendiknas nomor 24 2006, kemudian Permendiknas nomor 41 2007, kemudian Permendiknas nomor 24, kemudian Permendiknas nomor 19 dan Permendiknas nomor 20 2007. Ini menjadi landasan untuk implementasi muatan lokal, termasuk di dalam program penerapan muatan lokal di kurikulum paradigma baru yang diluncurkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran muatan lokal, Bapak Ibu, inilah tujuan yang kita harapkan dari penerapan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Menurut Pusat Kurikulum 2007, satu adalah kenali dan biasakan diri Anda dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Jadi kita tujuannya adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang lingkungan atau lingkungan alam, sosial, dan budaya yang berada di wilayah di mana sekolah kita berada. Yang kedua, memiliki kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan tentang wilayah yang berguna baginya atau lingkungan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai aturan yang berlaku di wilayah ini atau di wilayah itu, serta melestarikan dan mengembangkan nilai luhur dari budaya lokal untuk mendukung pengembangan nasional. Yang keempat, menyadari lingkungan dan masalah yang ada di masyarakat dan dapat membantu untuk menemukan solusinya. Itulah tujuan penerapan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Selanjutnya, fungsi kurikulum muatan lokal. Yang pertama itu adalah berfungsi sebagai penyesuaian. Jadi warga sekolah merupakan salah satu komponen masyarakat karena berada di dalam wilayah lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program pengembangan pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, wilayah, dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Jadi tetap kita harus berkolaborasi dengan masyarakat ya untuk membantu mengembangkan kearifan lokal di sekolah kita. Yang kedua, fungsi integrasi. Siswa merupakan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, konten lokal atau kearifan lokal adalah program pendidikan yang berfungsi untuk melatih siswa individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya, atau untuk berfungsi dalam membangun dan mengintegrasikan siswa pribadi secara pribadi dengan komunitas mereka. Ya. Yang ketiga, fungsi perbedaan satu siswa dengan yang lain itu pasti berbeda, karakteristik mereka berbeda. Konten lokal adalah program pendidikan yang fleksibel, sebuah program pendidikan yang perkembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, keterampilan, dan kebutuhan siswa, lingkungan, dan wilayah di mana mereka berada. Kemudian ruang lingkup muatan lokal, Bapak Ibu, ya. Ruang lingkup muatan lokal di sini ada ruang lingkup isi, ya. Ada ruang lingkup isi
atau jenis muatan lokal. Nah, lingkup ini dapat mencakup bahasa daerah. Ya, kalau di Sentani atau di Kabupaten Jayapura kita bisa mengangkat bahasa-bahasa atau kosa-kosa kata bahasa daerah. Ya, kemudian juga bisa mengangkat bahasa Inggris. Ya, kemudian seni budaya, kemudian keterampilan dan kerajinan. Ya, mengolah sagu menjadi produk kreatif, ya, bisa menjadi makanan, bisa menjadi kue atau apa yang menjadi produk kreatif yang bisa menghasilkan ekonomi kerakyatan atau membangun ekonomi kerakyatan. Kemudian adat istiadat, ya, kalau di Sentani itu kita kenal ada ondo poloh, ada ondo afi. Nah, itulah yang menjadi bagian kita informasikan kepada peserta didik kita bahwa ada tatanan pemerintahan di kampung, ada tatanan pemerintahan yang ada di wilayah. Ada orang yang dituakan, ada orang yang menjadi pemimpin masyarakat di wilayah yang ada di Kabupaten Jayapura atau di wilayah Sentani maupun di wilayah sekitar Sentani. Ya, ada ondo afi, ada ondo folo. Nah, itu adalah bagian daripada adat istiadat dan pasti akan berbeda dengan wilayah-wilayah seperti wilayah Indonesia Barat. Kemudian pengetahuan tentang berbagai karakteristik lingkungan alam sekitar dan serta hal yang dianggap perlu untuk dikembangkan yang bersangkut. Kemudian ruang lingkup menurut keadaan dan kebutuhan daerah. Jadi ruang lingkup ini mencakup tentang keadaan dan kebutuhan daerah, adalah bahwa segala sesuatu di daerah tertentu pada dasarnya terkait dengan lingkungan alam, ya, sosial ekonomi, lingkungan dan lingkungan sosial budaya, kemudian kebutuhan daerah adalah semua yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, terutama untuk kelangsungan hidup dan peningkatan tingkat kehidupan masyarakat. Nah, dari ruang lingkup ini kita bisa menggali apa sih yang menjadi produktivitas di wilayah Sentani. Maka yang perlu kita bahas adalah terkait dengan penghidupan masyarakat di Danau Sentani. Jadi kita bisa mengangkat pembelajaran atau informasi tentang kehidupan dan penghidupan di Danau Sentani, karena Danau Sentani memberikan kehidupan kepada masyarakat lokal Kabupaten Jayapura di dalam mengembangkan dan di dalam kelangsungan hidup mereka, karena mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar Danau Sentani itu adalah Danau Sentani. Jadi kita mau gali tentang kearifan lokal yang ada di Danau Sentani, budaya-budaya yang ada di Danau Sentani, ya, terkait dengan cara penangkapan ikan, cara pemeliharaan ikan, itu adalah bagian dari kontekstual atau konteks lokal yang berada di wilayah Sentani. Selanjutnya, syarat pengembangan muatan lokal. Jadi pada saat kita mau mengembangkan muatan lokal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan muatan lokal. Yang pertama, harus mencerminkan visi misi serta tujuan sekolah atau madrasah dalam pengembangan muatan lokal. Yang kedua, harus mencerminkan pengembangan kompetensi di sekolah yang sesuai dengan ciri khas potensi daerah serta sekolah madrasah dalam pengembangan muatan lokal. Yang ketiga, pentingnya muatan lokal dalam daya saing sekolah harus tergambar dalam pengembangan muatan lokal. Yang keempat, sumber daya di sekolah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan muatan lokal. Ya, jadi ada kurikulum yang kita susun sendiri di sekolah, kemudian ada guru yang bisa mengembangkan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Kalaupun nanti tidak ada, kita bisa berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti instansi di Kabupaten Jayapura adalah pemberdayaan kampung, kemudian Keminpo. Ya, kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari instansi tersebut seperti Bapeda, ya.
Kemudian rumusan capaian pembelajaran mualok harus jelas dari berbagai macam muatan lokal yang sedang dikembangkan. Kemudian pemaparan silabus, alur tujuan pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi setelah menyusun silabus atau silabus untuk K13 mau dan alur tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran untuk kurikulum paradigma baru, program sekolah penggerak dan SMKPK. Kemudian model pelaksanaan dan penilaian harus jelas. Kemudian langkah-langkah pengembangan muatan lokal di sekolah itu ada 5 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mulai dengan mengidentifikasi kondisi lokal. Jadi apa sih yang kita bisa angkat dari wilayah kita? Ya, seperti di Sentani atau Kabupaten Jayapura, apa sih yang kita bisa angkat menjadi kearifan lokal? Yang pertama itu adalah mungkin budaya, adat istiadat. Kita harus memberikan informasi kepada peserta didik terkait adat istiadat yang ada di wilayah kita Sentani. Kemudian yang kedua, kita bisa mengangkat mungkin bahasa, ya. Yang ketiga, kita bisa mengangkat seni, kreativitas seni atau kreativitas membatik. Yang terkenal di sini adalah membatik. Bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi tentang membatik. Yang berikut adalah bagaimana terkait dengan lingkungan sosial dan Danau Sentani. Ya, itu yang kita identifikasi. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi dan komposisi muatan lokal. Yang ketiga, menentukan bahan studi muatan lokal. Jadi harus ada kita buatkan sumber-sumber belajar, kemudian kita menyusun ATP-nya atau silabusnya, kita menyusun pencapaian pembelajarannya, dan ini kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang budayawan yang ada di Kabupaten Jayapura atau bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Yang keempat, menentukan topik pembelajaran muatan lokal. Jadi topik-topiknya apa? Kita mengangkat kearifan lokal, misalnya mengolah sagu menjadi makanan yang kreatif, makanan yang bersaing, bisa dijual atau berekonomi, ya, mendapatkan ekonomi kerakyatan. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan standar kompetensi dasar, silabus, dan rencana pembelajaran ini untuk K13. Dan untuk program kurikulum paradigma baru, SMKPK dan program sekolah penggerak, itu kita harus membuat capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran serta modul ajar untuk pengembangan program sekolah penggerak dan SMKPK. Jadi kita harus menyusun capaian pembelajarannya itu sendiri, muatan lokal yang kita mau angkat di sekolah kita apa, kita harus susun capaian pembelajarannya, kemudian kita buat alur tujuan pembelajarannya, setelah itu baru kita buat modul ajar dan sumber belajar. Kita cari referensi untuk pembelajaran itu, gimana topik-topik atau tema-tema apa saja yang kita mau angkat di dalam muatan lokal yang kita akan terapkan di sekolah. Selanjutnya, terkait dengan langkah-langkah ini, yang pertama itu adalah mengidentifikasi, Bapak Ibu. Jadi mengidentifikasi kondisi lokal, ya. Mengidentifikasi kondisi lokal, baik dalam kaitannya dengan kondisi lokal dengan kebutuhan daerah tertentu. Data pada keadaan wilayah dapat diperoleh melalui instansi penyedia data yang diperlukan. Seperti saya jelaskan tadi, bisa kita berkolaborasi dengan Bapeda, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan kampung, kita bisa berkolaborasi dengan statistik, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mungkin ada yang bersedia menjadi guru atau menjadi pendamping untuk pengembangan pembelajaran muatan lokal, misalnya untuk topik-topik pelestarian terkait dengan bahasa daerah. Mungkin kita bisa panggil relawan untuk mengajar bahasa, ya.
Kemudian begitu juga untuk pengolahan makanan khas Kabupaten Jayapura misalnya, kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang kompeten di bidang itu, ya. Kemudian secara khusus hal ini dapat meningkatkan atau sumber aspirasi publik tentang konservasi alam dan pengembangan kawasan, serta konservasi alam dan pemberdayaan seperti yang ada di Kabupaten Jayapura itu kan ada Dinas Pemberdayaan Kampung. Selain itu dapat menghilangkan karakteristik daerah, ya, seperti jenis makanan, atau kita bisa mengangkat karakteristik makanan, melihat karakteristik daerah seperti jenis makanan yang dapat dibuat oleh masyarakat Sentani yang berbahan dasar sagu. Ya, itu banyak yang mengolah, ada makanan-makanan, kalau Bapak Ibu ke pasar ada melihat banyak kue ya yang dijual, dan ini adalah bagian dari mengangkat ekonomi kerakyatan. Banyak kue yang berbahan dasar sagu, ada yang dikenal dengan makanan papeda. Makanan papeda ini adalah makanan khas Papua dan sumber sagu terutama di Kabupaten dan bahkan di Papua. Salah satunya itu adalah Kabupaten Jayapura. Jadi untuk penyuplai makanan atau bahan dasar sagu itu adalah Kabupaten Jayapura. Yang kedua, menentukan fungsi dan komposisi muatan lokal. Idealisasi retribusi lokal ini untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, meningkatkan keterampilan wirausaha, wirausaha, kemudian meningkatkan penguasaan bahasa asing atau bahasa daerah untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan bahan studi muatan lokal. Aspek ini dilakukan dengan menyesuaikan muatan lokal dengan tingkat kelas atau usia siswa, tersedia alat pembelajaran yang mendukung, kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Ya, jadi kita harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Kita harus berkolaborasi dengan budayawan yang ada di wilayah kita. Kita bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang bisa menyediakan informasi untuk pembelajaran muatan lokal di sekolah di mana kita berada. Yang keempat, menentukan topik pembelajaran muatan lokal. Atas dasar konten lokal, bahan pelajaran dapat ditentukan bahwa kegiatan belajar dirancang sedemikian rupa sehingga keterampilan pengetahuan dapat dibuat dan sikap peserta didik dapat diubah, ya. Tetap di dalam pengembangan muatan lokal, karakter dan profil pelajar Pancasila tetap kita bangun. Jadi ada disiplin, ada tanggung jawab, ada mandiri, ada kerjasama, ada gotong royong, kemudian ada berpikir kreatif dan berpikir bernalar kritis dan kreatif. Itu yang kita mau bangun di dalam pembelajaran muatan lokal. Bentuknya mungkin merupakan kegiatan yang konsisten dengan karakteristik daerah, potensial dan prospek pembangunan daerah, termasuk keunggulan regional. Dalam aspek ini, penggunaan media pembelajaran sangat penting jika tidak langsung dapat diakses oleh siswa, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk visualisasi media pembelajaran berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita tidak boleh lagi ketinggalan, ya. Pembelajaran kita ke depan ini tetap kita pasti akan mengarah kepada pembelajaran berbasis digital. Ya, karena kalau kita mau masuk ke kelas hanya berupa ceramah, menulis ceramah, itu bukan lagi zaman sekarang ini. Rata-rata anak sudah mereka pintar, sudah mereka memegang HP. Jadi bagaimana caranya kita punya materi pembelajaran ini, kita sudah simpan di dalam video-video pembelajaran berupa visualisasi media pembelajaran. Yang kelima, yang terakhir itu adalah mengembangkan standar kompetensi. Jadi di K13 kita harus mengembangkan KD3, KD4. Kemudian kita kembangkan silabus, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran untuk K13,
Dan yang untuk kurikulum paradigma baru SMKPK dan program sekolah penggerak, kita harus mulai dengan membuat capaian pembelajaran atau mendesain capaian pembelajaran muatan lokal dan alur tujuan pembelajaran serta modul ajar, ya. Kemudian pengembangan standar kompetensi yang didasarkan pada materi seperti knowledge base dan kompetensi dasar adalah kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk menguasai, adalah langkah pertama dalam menerapkan topik substansi lokal di sekolah. Ya. Oke, itu terima kasih informasi terkait dengan implementasi pembelajaran muatan lokal di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mari kita mengangkat kearifan lokal kita mengembangkan kearifan lokal kita yang berada di wilayah sekolah kita, ya, melalui pembelajaran muatan lokal ini, karena dari sinilah kita bisa menginformasikan, kita bisa memberikan pemahaman tentang apa sih yang ada di wilayah kita, apa sih yang menjadi kearifan lokal kita, apa sih yang bisa kita angkat menjadi ekonomi kreatif yang ada di wilayah sekolah kita. Nah, itulah yang kita akan berikan pemahaman kepada peserta didik. Ya, kalau di sekolah program sekolah penggerak atau SMKPK saat ini, muatan lokal itu menjadi mata pelajaran yang wajib kita terapkan. Karena dari sinilah kita akan memunculkan kreativitas peserta didik, dan kita akan melatih anak untuk berwirausaha, ya. Bagaimana dia bisa membuat kue berbahan dasar sagu kalau misalnya dia berada di wilayah Sentani. Kalau itu diciptakan oleh peserta didik, itu luar biasa, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon dukungan channel YouTube Sibas Papua, saluran informasi pendidikan. Tolong untuk di-subscribe, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi pendidikan dari Sibas Papua. Kemudian kalau ini bermanfaat, tolong untuk di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa membangun, kita bisa mengembangkan pembelajaran muatan lokal, dan karifan-karifan lokal kita angkat menjadi karifan dan budaya yang tetap kukuh sampai hayat kita. Jadi kitalah yang akan memberikan informasi tentang budaya kita yang berada di wilayah kita, di mana sekolah berada, dan siapa lagi yang bisa memberikan informasi dan pembelajaran kepada anak-anak kalau bukan kita. Terus kapan lagi kalau bukan dari sekarang. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sehat selalu, SMK bisa Papua Kitoran.